Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat berjumpa kembali dengan Purini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku semua, kali ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, bahwa sebuah karya sastra itu memiliki dua unsur. Yang pertama adalah unsur ekstrinsik, yang kedua adalah unsur intrinsik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik karya sastra. Unsur intrinsik karya sastra itu artinya adalah unsur yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Nah, apa saja unsur intrinsik sebuah karya sastra itu? Ada beberapa unsur, antara lain satu, tema. Tema itu adalah satu atau dua kata gagasan yang menjadi dasar pengembangan dari cerita. Oke. Yang kedua adalah tokoh dan watak. Dalam sebuah karya sastra, tokoh itu dibagi menjadi tiga. Satu, tokoh protagonis. Yang kedua, tokoh antagonis. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Anak-anakku semua, tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam karya sastra. Biasanya tokoh protagonis ini berwatak baik. Kemudian yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis, anak-anakku, adalah tokoh dalam karya sastra yang biasanya berwatak jahat, biasanya menjadi lawan dari tokoh protagonis. Sedangkan yang ketiga ada tokoh tritagonis. Apa itu? Tokoh tritagonis itu menjadi tokoh tambahan dalam karya sastra. Dia biasanya menjadi penengah di antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah latar. Unsur karya sastra yang berikutnya adalah latar. Latar itu segala sesuatu yang menjadi keterangan dari sebuah karya sastra. Biasanya dibagi menjadi tiga. Satu, latar waktu. Waktu itu merupakan saat di mana cerita itu diceritakan. Kemudian yang kedua adalah latar tempat. Latar tempat merupakan keterangan mengenai tempat kejadian dari sebuah karya sastra. Oke, yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana merupakan keterangan mengenai suasana saat terjadinya peristiwa dalam karya sastra. Oke. Unsur karya sastra yang berikutnya adalah konflik. Konflik itu adalah masalah yang menimbulkan ketegangan atau pertentangan dalam cerita. Unsur karya sastra yang berikutnya adalah sudut pandang. Anak-anakku semua,
Sudut pandang dalam karya sastra adalah kedudukan seseorang atau tokoh dalam cerita itu dilihat dari pengarangnya. Bisa berupa sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, atau sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada alur. Unsur karya sastra yang berikutnya adalah alur. Alur itu rantaian dari jalan cerita sebuah karya sastra. Dalam alur itu ada 3 macam alur. 1. Alur maju. 2. Alur mundur. Yang ketiga adalah alur maju dan mundur, dalam arti kita sebut sebagai alur campuran. Oke. Anak-anakku semua, yang terakhir sendiri dari unsur karya sastra adalah amanat. Apa? Amanat. Oke. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang dalam karya sastra. Biasanya berupa nasihat. Bisa jadi kalimatnya sebaiknya atau jangan seperti. Nah, itu adalah amanat dari sebuah karya sastra. Biasanya, seringnya amanat itu tidak tersurat, tapi tersirat. Oke? Anak-anakku semua, itu tadi beberapa unsur intrinsik sebuah karya sastra. Semoga pembahasan yang singkat ini bisa membuat pemahaman kita terhadap karya sastra semakin paham ya. Oke. Nanti setelah menyimak video ini, tolong disiapkan, ada tugas dari Bu Rini untuk dikerjakan. Oke. Selamat menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.